Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, jadi kali ini dengan saya lagi yaitu Alia Yofika Ikhlas, mahasiswa Teknik Perminyakan angkatan 2022 Universitas Islam Riau dengan NPM 223210 dan 386. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan pengujian sumur. Nah, ini adalah soalnya. Nah, pada soal kali ini, pada pertanyaan kali ini, kita diminta untuk menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, kita menentukan permeabilitas, skin factor, dan pressure drop due to skin dengan menggunakan metode Plot-Horner. Yang kedua, dengan pertanyaan sama tapi metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode MDH. Yang ketiga, yaitu kita akan menghitung rata-rata tekanan yang menggunakan metode MBH. Dan yang keempat, yaitu menghitung rata-rata tekanan menggunakan metode modifikasi dari Muscat. Nah, baik, langsung saja. Nah, ini teman-teman. Pertama-tama kita akan membuat tabel dulu ya teman-teman. Nah, tabelnya itu ada 3 indikator, yaitu perubahan waktu, satuannya hour, shift in pressure, satuannya adalah PSI, dan Horner time. Nah, jadi kita hanya memasukkan rumus saja teman-teman. Ini rumus persamaannya. Dan ini diperoleh. Dan ini adalah rumus yang kita gunakan. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya teman-teman. Ini dia. Nah, kemudian kita akan membuat plotnya. Ini plotnya. Plotnya itu berdasarkan ini tadi teman-teman, jadi sumbu X-nya itu adalah dari Horner time ini, dan sumbu Y-nya berdasarkan dari shift in pressure ini. Nah, jadilah ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui P inisial atau tekanan inisialnya yaitu 4510 PSI. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Pertama, kita akan menghitung permeabilitas dengan menggunakan metode daripada Horner. Nah, jadi ini adalah rumusnya, persamaannya. Pertama kita harus mencari dulu kemiringan atau slope-nya. Ini hasilnya, teman-teman. Ini rumus yang digunakan. Nah, kemudian kita akan mencari permeabilitasnya. Ini nilai permeabilitasnya. Lalu kita mencari skin faktornya. Ini skin faktornya. Nah, seperti yang saya sudah bilang di video yang lalu teman-teman, bahwa kalau nilai skin faktornya adalah positif, itu artinya ada damage atau kerusakan pada wellbore. Nah, yang dimana wellbore ini akan kesulitan dalam mengalirkan laju alir fluidanya. Dan itu akan mempersulit adanya kegiatan produksi. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di catatan bawahnya teman-teman. Kemudian kita akan mencari pressure drop-nya. Ini dia rumusnya dan ini hasilnya 964. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan cara manual, mungkin teman-teman bisa membulatkannya, tapi karena di sini Excel otomatis, jadi saya hanya menggunakan angka ini saja teman-teman sebagai patokan. Nah, kemudian kita akan menghitung permeabilitas. Nah, permeabilitas dengan metode MDH. Kita menggunakan metode MDH. Nah, jadi seperti cara yang sama, cuman hanya perbedaannya di persamaannya saja mungkin. Ini rumus slope atau M-nya. Ini hasil dari permeabilitasnya, dan itu rumus permeabilitasnya, dan ini ada skin factornya. Nah, teman-teman, saya review kembali bahwasanya kalau skin factornya itu adalah negatif, berarti itu laju alir sumurnya itu bagus dan hanya memerlukan stimulasi saja seperti fracturing atau acidizing. Nah, kemudian untuk pressure drop-nya, kalau ini pengecualiannya maksimumnya itu berada pada data terakhir shut in, yang mana di sini data terakhirnya itu ini dia teman-teman, 4560, makanya saya tulis di sini 4560 PSI. Jadi tidak perlu dicari lagi teman-teman. Memang sudah ketentuannya seperti itu. Nah, yang ketiga kita menghitung rata-rata tekanan dengan menggunakan metode MBH.
Ini dia caranya, ini persamaannya. Teman-teman mungkin bisa baca di buku John Lee, Transient Pressure. Ini dia, ini persamaannya, dan ini hasilnya. Lanjut yang terakhir yaitu average pressure using metode Muscat yang sudah dimodifikasi. Ini adalah persamaannya teman-teman, ini adalah hasilnya. Dan ini saya memasukkan rumus Excel. Ada dikali, ada dibagi, ada dikali lagi, lalu dibagi lagi. Nah, setelah itu dari rumus ini kita masukkan lagi rumus dari rata-ratanya. Ini rata-rata tekanannya. Nah, ini hasil akhirnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman ya, seperti biasa kita membuat semi-log corner time versus shot in pressure-nya. Ini, dan saya kemudian membuat lagi grafiknya, grafik yang lain. Nah, ini dia semi-log pressure versus time. Ini berdasarkan dari tabel ini juga, tabel yang sama. Oke, nah dari sini ya teman-teman, dari data yang ini kita ambil, lalu kita buat grafiknya seperti ini. Jadi cukup mudah untuk membuat grafik di Excel ya teman-teman. Sebenarnya cukup sederhana kalau untuk membuat grafik secara modern dengan bantuan software Excel ini, karena kita hanya memasukkan data saja teman-teman, tidak perlu menghitung titik-titiknya. Kita hanya perlu memasukkan data, menseleksinya, lalu kita input. Nah, nanti Excel itu akan bekerja memasukkan datanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan atau mungkin ucapan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.